Halo anak-anak, ketemu lagi sama saya Pak Dimas. Kita hari ini masuk ke bab baru lingkaran. Saya kerjanya pakai modul aja ya. Jadi soalnya ini harus banyak gambar, harus banyak ngajar, nggak kayak yang integral kemarin enak. Bahasa tuh latihan itu udah bisa buat semuanya, tapi yang ini waduh agak ribet ya. Jadi hari ini kita masuk ke lingkaran. Jadi saya langsung pakai modulnya aja. Nanti silakan kalian isi sesuai yang ada saya jelaskan ini. Tapi nanti saya akan coba foto di modul saya bagikan di Edmodo. Kalau kalian bisa paham bagus, kalau enggak ya silakan lihat foto video ini. Oke, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran itu ya bentuknya lingkaran. Wah, sorry ini saya zoom, sangat sangat panas sekali. Oke, lingkaran definisi. Jadi nanti kita belajarnya nggak kayak di mana di SMP ya, lingkaran itu bentuknya ya gitu, tapi di SMP itu yang diajari kan luas lingkaran, jari-jari, diameter dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar namanya persamaan lingkaran. Wah, jari saya jadi gede banget. Oke, kita masuk. Saya pakai pulpen aja ya. Oke, definisi lingkaran. Oke, tentukan satu titik P. B, gambarkan titik Q yang berjarak 2 satuan dari P. Berbentuk apakah titik tersebut? Oke, yang D nggak usah. Kita katakan tentukan satu titik P. Oke, saya gambarkan satu titik P. Pakai ini aja deh, yang agak gede. Gambarkan satu titik P. Oke Pak, nih ini adalah titik P. Terus kemudian gambarlah titik Q yang berjarak 2 satuan dari titik P. Gambarlah titik Q yang berjarak 2 dari P. Saya pakai warna yang oranye. Mana oranye? Oh ini ya dia. Oh hijau aja deh. Oh biru aja deh. 2 satuan ya. Saya pakai kira-kira 2 satuan di sini. Dah. Ini jaraknya 2 satuan, dari sini ke sini jaraknya 2 satuan. Apa cuma satu? Tidak, ada banyak titik Q yang jaraknya 2 satuan. Di mana? Bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, 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 sini. Aduh, enggak 2 satuan tuh. Jaraknya 2 satuan, sehingga sangat mepetnya dia, mereka semuanya titik-titik itu, cuma yang sangat mepet-mepetnya dia membentuk sebuah namanya adalah lingkaran. Jadi jaraknya adalah ini Q ya, ini juga Q, ini juga Q, ini 2 satuan. Udah, jadi tentukan satu titik P, sudah. Gambarkan titik Q yang berjarak 2 satuan dari P, sudah. Berbentuk apakah himpunan titik-titik tersebut lingkaran? Oke, sudah selesai. Jadi, kita bisa lihat yang di bawahnya. Teng. Definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Ya, di SMP juga sudah. Jarak yang sama disebut sama itu disebut jari-jari. Titik tertentu tersebut disebut pusat. Jadi, yang ini namanya jari-jari, yang ini namanya pusat. Ingat, yang belum orang adalah pusat, ini namanya pusat. Oke, sekarang kita masuk di selanjutnya B, jarak titik yang ini ya. Oke, jadi kameranya saya turunkan dulu. Aduh, mentok soalnya. Oke, jarak titik A ke B. Jadi kalau saya punya 2 titik ya, ada titik A, ada titik B, dan di sini adalah ini A-nya di sini, ada titik B di sini. Maka jaraknya bisa kalian cari dengan Pitagoras. Kok bisa Pitagoras? Iya. Ini ada A, ada B. Gitu ya. Nah, ini kalau saya turun ke bawah, ya. Ini ada satu garis ke sini ke sini. Kan titik A itu adalah X1, Y1. B itu X2, Y2. Maka jarak dari sini ke sini itu kalian bisa tahu. Ya, jaraknya dari sini ke sini itu kalian bisa tahu. Ya. Kan ini kalau saya tarik ke bawah, ini adalah X1. Ini kalau saya tarik ke bawah, dia adalah X2. Ya, X2 dari sebelah kanan, X1 sebelah kiri, maka gedean yang ini dong. Maka jarak dari ini ke sini itu adalah X2 kurangi X1. Ya, terus sama juga halnya di sini. Di sini X2, Y2, tarik ke sini, Mang. Ini adalah Y2. Ini tarik ke sini, Mang. Ini Y1.
jarak dari sini ke sini adalah Y2 kurang Y1. Gampang sekali kan? Terus bisa kita pakai Pitagoras. Ya kan? Pitagoras berlaku adalah sisi miring kuadrat. Nah, AB kuadrat ini. Sisi miring kuadrat AB kuadrat dia akan sama dengan AB kuadrat itu sama dengan AB yang dia akar dari jaraknya ini tambah jarak ini kuadrat. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Misal saya punya titik A-nya ini dia adalah 1,1 misal. Terus saya punya B ini misalnya berapa ya? 4,6 gitu ya. Saya punya A 1,1 dan B 4,6. Maka jarak ini sama ini berapa? Oke, maka kita hitung. Coba kita mau hitung jarak ini ke sini. Ini Y2 kurangi sama dengan 6 kurangi 1 itu 5. Terus jarak ini ke sini ini sama dengan 4 kurangi 1 berarti 3. Berarti kita peroleh segitiganya, saya tulis sini ya. Berarti ini 5. Oh, sorry kok 5. Ini 5 aja deh. Biar gampang. Ini 5, ini 5, ini 1, berarti ini 4. Berarti ini 4. Ini 3, Pitagoras akan ketemulah di situ 5. Jarak 2 titik. Atau kalau mau kita masukin ke sini dia akan sama dengan akar. Kebablasan, kurang ke sini coy. Akar kurang tajam nih. Oke, akar dari X2 kurangi X1 berarti 4 kurangi 1 kuadrat. Y2 kurangi Y1 kuadrat. 5 kurangi 1 kuadrat sama dengan akar berapa nih? 4 kurangi 1 kuadrat 3, 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi kalian bisa nyari jarak 2 titik. Kalau ketemu koordinat kartesius seperti itu, langsung ya pakai yang ini. Sudah, lanjut bawahnya lagi. Saya turunkan lagi. Oke. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0. Gambarlah titik P. Gambarlah titik P 0,0 pada bidang kartesius. Gambarlah titik Q yang berjarak 2 dari titik P. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Tuliskan notasi pembentuk himpunan. Oke, gambarnya ada di sebelahnya. Pertama, gambar titik P di 0,0. Nah, saya balik. Wow, saya naikkan lagi. Wow, itu dia. Wah. Aduh. Oke. Aduh. Saya kunci. Iya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Jadi saya punya suruh buat titik P di 0,0. Sudah, ini P. Terus disuruh buat titik yang berjarak 2 satuan. Berarti di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu ya. Terus buat lingkaran deh. Sudah buat lingkaran. Sorry kalau gambarnya nanti jelek. Oke, inilah lingkaran. Aduh, bukan lingkaran sih, ini ya kayak bakpao. Kayak jajan jadi lapar. Ini titik yang berjarak 2 satuan dari P. Ya anggap saja ini lingkaran ya. Jaraknya 2 satuan semuanya. Semuanya 2 satuan. Gitu. Nah, lanjut bawahnya ini ada tulisan. Secara umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R adalah, ini baru saya isi. Nanti kalian isi punya kalian juga. Isinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kuadrat ya. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maksudnya apa, Pak? Lihat contoh di bawahnya. Jadi kalau bentuk lingkaran ini tipe yang satu, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat bawahnya. Ya. Oke, situ. Kita lihat ke latihan 1. Untuk setiap persamaan lingkaran berikut ini, tentukan koordinat titik pusat dan panjang jari-jarinya jika ada. So easy. Untuk tipe yang ini semuanya pusatnya itu selalu ada di 0,0. Saya tulis pusat itu P ya.
Saya biasakan pusat itu P 0,0 dan panjang jari-jarinya jika ada. Oke, ingat formatnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan jari-jari itu adalah R kuadrat. Jadi di sini kalian bisa peroleh bahwa ini kan bentuknya sebenarnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81 itu berarti 9 kuadrat. Berarti ini R-nya sama dengan 9. Sudah. Terus yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Wah, gampang sekali. Maka R-nya sama dengan akar 20. So easy. Lanjut. C. 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 36. Wah, Pak, kok ada duanya? Ini harus dibuat normal dulu kayak yang di atasnya. Harus berupa X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka ini harus kalian rubah dulu. Kalian bagi 2 semuanya. Sama dengan 36 bagi 2 itu 18. Berarti R-nya sama dengan akar 18 atau dia sama dengan 3 akar 2. Ini tadi sama dengan 2 akar 5 ya. Sudah. Terus yang ini berarti kerjakan sama kayak tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat bagi 4 jadi 25 per 4. Maka diperoleh R-nya sama dengan akar 25 per 4 berarti 5 per 2. Sudah? Apa boleh pecahan, Pak? Boleh. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka akan saya peroleh, dirubah dulu, kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan min 1. Berarti saya peroleh R-nya sama dengan akar dari min 1. Wah, TM. Akar min 1 itu gimana? Jari-jari min 1 itu gimana? Jadi kalau ada lingkaran, lingkaran gimana? Pusat lingkaran. Jadi kalau kita mau gambar lingkaran itu kan saya kasih ini ya. Jadi gambarnya kan, jadi saya gambarnya tuh pusat dulu. Kalau jari-jarinya 2 berarti kita gambar 2, tutut ada 2, baru kita gambar lingkaran. Lah kalau ada pusat di sini, ya, terus jari-jarinya min 1 itu gimana? Loop. Apakah dia jadinya loop masuk ke dunia lain? Nah, nggak mungkin. Jadi jari-jari tidak mungkin negatif, maka itu TM. Gampang sekali lingkaran. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar persamaan lingkaran yang pertama, bahwa persamaan lingkaran yang pertama pusatnya di 0,0 dengan jari-jari R. Persamaan lingkarannya adalah ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu. Oke, saya lanjut ke selanjutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari 3. Wah, gampang. Berpusat 0,0 jari-jari 3. Kan tadi sudah ditentukan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu toh. Maka ini jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Selesai. Kenapa 9? Karena 3 kuadrat. Beres. Oke. Aduh, katanya. Nomor 3. Waduh, nomor 3 harus digambar nih. Oke. Nomor 3 saya gambar. Saya kasih turun atas. Oke. Waduh, tidak cukup. Bentar, saya kasih ke atas. 3. Satu persegi mempunyai sisi-sisi yang diketahui garisnya Y8, Y-8, X8, Y8. Terus, gambarlah lingkaran yang menyinggung semua sisi persegi tersebut. Jadi saya punya koordinat kartesius gitu ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Oke, gini ya. Terus saya punya garis Y sama dengan 8 ya, anggap aja di sini ya. Y sama dengan 8, Y sama dengan min 8, persegi Y sama dengan min 8, ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya punya X-nya sama dengan 8. Bukan kelihatan. Terus saya punya lagi di sini X sama dengan min 8. Jadi kelihatan tak perseginya? Oke, kita lihat pertanyaannya. Gambarlah lingkaran yang menyinggung semua sisi persegi tersebut. Menyinggung. Oke, jadi disinggungin aja. Menyinggung ini, menyinggung ini, menyinggung ini, dan menyinggung ini buat lingkarannya. Oke, telah lingkaran. Aduh, kalau seperti ini saya bisa dimakan beruang laut nih. Karena lingkaran saya tidak sempurna. Tahu kan kenapa? Ya, apalagi saya pakai
topi sombrero terus saya menari kayak gitu. Bahaya. Jadi harus buat lingkarannya sempurna ya, biar tidak dimakan beruang laut. Oke, lanjut. Gambar lingkaran yang melalui tentukan persamaan lingkaran. Suruh tentuin persamaan lingkaran. Ingat persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk yang pusatnya di 0,0 ini. Ini pusatnya udah tahu di 0,0. Jadi saya akan punya X kuadrat tambah Y kuadrat. Dia akan sama dengan berapakah ini? R-nya? R-nya gitu. Ini R-nya 8 ya berarti ya. Oh berarti 64. Selesai. Itu jawaban dari nomor 4. Ya 3. Ini saya tulis ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 64. Penjelasan gambar ada di sini. Lanjut. Tentukan nilai M jika titik domain 2,M terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, berarti konsepnya itu gini, lingkaran itu. Jadi kalau kalian punya untuk lingkaran itu ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Fokus woy. Oke. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kalian punya lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Wah, lumayan lingkaran nih. Tidak dimakan beruang laut nih. Oke. Kalau ininya 2 berarti kalian bisa menentukan titik. Nah, sebenarnya titiknya itu gimana ya? Sekarang harus punya titik kayak saya katakan 0,2. Apakah dia terletak pada lingkaran? Gimana sih cara ngeceknya? Ya dicek kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Masukin ini ke sini. Bener nggak sih? Oh ya, 0,2 terletak pada lingkaran. Berarti kalau di sini saya punya kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa? X-nya 1 berarti Y-nya akar 3. Karena 1 ditambah akar 3, 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat sama dengan 4. Harus memenuhi persamaan lingkaran ini. Jadi titik-titik yang ada di sini itu berpola. Polanya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini adalah jalan takdirnya lingkaran ini. Jadi kalau X-nya berapa, Y-nya berapa harus sesuai yang ini. Itu namanya adalah persamaan lingkaran. Namanya persamaan. Semua persamaan tuh kayak gitu. X sama Y-nya selalu berpasangan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Tentukan nilai M jika titik min 2,M terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa X-nya min 2, Y-nya M, dan dia terletak. Berarti karena dia terletak, X sama Y-nya harus memenuhi. Berarti tinggal kita masukin saja. Karena X-nya min 2, berarti saya masukin sini jadi 4. Ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti Y-nya akan saya peroleh. Y kuadrat sama dengan berapa ini? 13 kurangi 4, 9. Oh, berarti Y-nya plus minus 3. Ada 2 dong. Oh iya. Jadi M-nya ini sorry, M. Berarti ini M ya, bukan ini M. Terus ini M kuadrat sama dengan 9. Berarti M-nya sama dengan plus minus 3. Bisa ada 2. Iya, kayak itu tadi. Kan bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini. Bisa ada 2. Oke. Titik M, M terletak pada lingkaran ini. Widih. Ya udah, kerjain aja. Jadi ini titiknya kembar ya berarti. M kuadrat tambah M kuadrat sama dengan 200. Berarti di sini saya peroleh 2M kuadrat 200. M kuadrat sama dengan 100. Berarti M sama dengan plus minus 10. Oke. Gampang sekali. 5. Tentukan koordinat titik potong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Dengan masing-masing garis berikut. Kemudian tentukan kemudian hitung jarak kedua titik potong tersebut. Aduh, panjang sekali ini. Aduh. Kalian silakan kerjakan nomor 5. Kerjakan di kertas. Di foto kumpulkan date mode aja ya. Karena ini panjang. Udah tahu kok konsepnya.
Koordinat titik potong lingkaran dengan masing-masing garis berikut. Berarti kalau X-nya 8, dimasukin Y-nya berapa? Gitu ya. Koordinat titik potong kalau X-nya 8, Y-nya berapa? Ketemu kan? Nanti pasti ada 2 titik. 8, berapa sama 8, berapa. Terus berapakah jarak dari kedua titik itu? Jaraknya pakai rumus yang tadi. Rumus yang mana? Jarak 2 titik. Saya tulis ya. Jarak 2 titik antara X1, Y1 sama betul sih X2, Y2 gitu misalnya. Maka dia akan sama dengan akar, masih ingat gak tadi? X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat, itulah nanti. Itu ya. Oke, sampai situ dulu lingkaran yang tipe pertama. Tipe pertama adalah yang pusatnya di 0,0. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan sampai dimakan beruang laut.